Jadi sebenarnya memang kita tuh udah nggak butuh branding lagi sebenarnya. Cuman dia bikin agency, medianya bagus, cuman eksekusi agensinya sampah bahasanya gitu kan. Ya. Gue nggak perlu lihat lu Iya. misalkan bisa menghasilkan berapa views, tapi kalau conversion lu jelek terhadap brand gue, ya ngapain gue placement gitu kan. Sebenarnya collab itu juga bukan jadi suatu output ya Bang ya kalau menurut gue ya. Karena balik ke poin adaptif tadi gitu. Nah buat orang-orang yang anggap dia nekat deh, gue mau bikin event. Saran lu gimana? Salah gue tunda dulu sih. Bro Widi, nah ini dia nih jagonya, ahlinya di bidang event. Karena yang gua tahu nih ada event yang cukup meledak pas bulan puasa kemarin. Benar. Nah, event apa tuh, Ja? Kapan lagi buka bareng? Wah, jadi ini orang kapan lagi nih? Dulu. Oh, mantan. Sekarang udah enggak. Oh, oke. Sebelum Sebelum bisa enggak tuh? Dengar dari kabar burung aja. Oh, iya. Kok lu tahu sih? Iya sih. Mantan juga ya? Iya. Ini Tapi kita nggak bisa spill ya? iya. Sebelum dijawab eventnya kayak gimana segala macam, boleh dong kenalin dulu backgroundnya Bapak ini tuh apa sih sebenarnya? Oke. Gue Widi. Jadi gue tuh emang udah cukup lama banget berkecimpung di dunia media ya, khususnya media digital. Udah belasan tahun lah nggak terhitung. Cuman terakhir itu di Kapalagi Universe, grupnya dari MTech Media. Sudah berjalan kurang lebih 6 tahun dan memang banyak banget mainan-mainan lah gue sebutnya secara IP juga yang udah kita create bareng gitu bersama tim gua di saat itu. Jadi banyak banget memang challenge-nya dan kita juga adaptif di situ. Adaptifnya dengan base-nya kita adalah media digital core-nya, tapi makin di sini kok secara bisnisnya itu semakin shifting gitu. Semakin shiftingnya challenge-nya banyak, besar, tapi juga ternyata malah jadi seru gitu. Seru buat kita tuh malah jadi lebih bisa nularin lagi terkait idealisme yang lebih fresh gitu. Juga menjadi kayak satu ruangan kayak creative lab aja jadinya. Tapi kayaknya yang gua baca problem utamanya bukan di situ, Bro. Problem utamanya uangnya masuk ke perusahaan, Bro. Gua yang capek kok masuk ke perusahaan, makanya itu Bapak ini keluar kayaknya. Sensor aja, sensor. Iya. Oke, lanjut lagi, Ja. Nah, karena yang gue lihat juga fenomenanya gini ya. Media kan yang bisa kita tahu. Iya, kan. betul. Media itu kan sebenarnya layer paling bawah. Ya, Ya kalau kita bisa bilang ya. Ah. Di antara brand habis itu turun ke agensi itu turun ke media sebagai placement. yes. Nah, tapi untuk meng-cut budget segala macam itu cost production dan biar ceruknya makin banyak ke revenue makin banyak ke company, media tuh sekarang udah jadi semi agency. Benar. Nah, itulah challenge di mana si agensi-agensi ini harus survive melawan media-media besar. Yes. Iya kan? Betul. Cuman ya powernya agensi sebenarnya mereka lebih gampang agile aja untuk partnership sama siapapun. Yes. Ya menarik sih karena sebenarnya dari yang real agency yang mungkin kayak fokusnya bikin event atau sebaliknya ya misalnya dari media yang tadi cuma media jadi berbalik jadi agency juga kayak gitu karena sebenarnya titik mulai pergeseran ini karena apa sih, Bro, sebenarnya? Simply karena pas pandemi COVID ya. Pandemi COVID. Jadi sebenarnya memang kita tuh udah nggak butuh branding lagi sebenarnya. Tapi itu jadi satu fenomena challenge baru lagi sebenarnya. Satu sisi kita butuh branding, butuh awareness, tapi ternyata kita juga kembali conversionnya gimana gitu. Tentu saja kalau media itu nggak lepas dari traffic, loyal audience gitu kan. Terus monthly active user dan lain-lain gitu. Mas Eja pun juga memahami ya gitu. Tapi apakah mereka itu ketika collab dengan kita dalam suatu konten atau IP atau suatu channel gitu, mereka tuh memahami gue tuh ini di sini itu dengan media siapa? Karena banyak case-nya. Ketika kita bikin event, khususnya gue waktu di Kapalagi, lucu gitu. Kita tahu eventnya, namanya tahu, tapi itu perusahaan apa ya? Oke. Itu tuh perusahaan apa ya? Gitu. Jadi somehow tuh berbanding lurus gitu. Brandingnya tetap butuh gitu. Engagement-nya tetap harus kita kasih gitu. Experience-nya, output-nya juga harus terkena, harus dapat gitu. Baik itu dari sisi segala dari sisi organizing-nya atau yang membuatnya maupun juga dari audiensnya gitu. Nah,
dari pandemi itu kita butuh banget dari sisi multi channel mana yang user itu juga yang new normal, new activity itu kena gitu. Kayak kemarin pas pandemi kita lihat kan semua beralih ke new normal, digital semua, live streaming, sampai ada experience nonton konser via digital, ya kan. Terus bahkan konser via digital itu bener-bener ngerasain dari rumah, tapi gue merasakan experience-nya langsung kayak nonton gue Coachella bisa karaoke. Ingat gak kemarin pas Coachella apa yang menjadi viral? Treatmentnya kan. Treatmentnya. Boleh tahu siapa user maupun juga dari si artisnya? Kita sebutnya Justin Bieber. Ya kan. Dia Justin Bieber selain mereka untuk reunian dengan lagu-lagu akhirnya, tapi ternyata mereka juga meng-highlight-nya dari sisi karaoke-nya. Justin Bieber itu karaokean, layaknya dia lagi karaokean bareng di rumah, tapi dibawa dari sisi experience di festivalnya gitu. Nah, dari pandemi itulah banyak juga brand-brand itu pasti kan yang dilihat dari sisi conversion-nya. At the end kan ngelihat conversion-nya gitu. Jadi nggak lagi-lagi tuh brand cuma branding, awareness gitu. Tapi conversion-nya nggak ada. Nah, satu itulah dari media shifting ke agency yang providing end-to-end services ya, sehingga bisa terjadi conversion. Makanya banyak banget sekarang media itu buat mereka sustain geser ke sebagai semi agency gitu. Not only kalau sebelum-sebelumnya itu kayak yaudah gue sebagai publisher only, ada isu apa, ada berita apa, gue coba sebagai memberikan hak prerogatif seperti apa gitu untuk audio users, tapi sebenarnya users itu pun juga tidak merasakan experience-nya gitu. Dan dari sisi advertiser, dan gue juga bukan pernah lagi, sering lah ketika interaksi sama advertiser itu dari sisi brand, mereka pasti jawabannya, lo bisa convert berapa bisa convert berapa, numbers tetap numbers yang lo lihat dari segi target, tapi convert gue juga harus kelihatan dong, in return-nya gue bisa berapa, apalagi kalau brand itu kategori FMCG gitu ya. Nah kemarin tuh jadi gini nggak, pas lagi pandemik ya, kita tuh dari tim kreatif juga mikirin gimana caranya company itu bisa dapat revenue. Gitu kan, itu kan udah shifting tuh ke new normal tuh. Nah makanya kalau bisa gue bilang tuh media waktu gue kerja di sana di Hemtech, jadi kita udah bisa berpikir, wah ini kita nggak bisa nih as placement sebagai media doang, kita harus kasih treatment kreatif ya kan, Wit, bener kan? Terus kasih satu yang beda gitu, yang unik gitu. Entah itu killer feature-nya, misalkan dulu video live streaming yang kita bisa feeding di beberapa channel, disebarin sehingga views-nya naik gede. Gitu. Cuman yang pengen gue tanya nih, Wit, kan gue udah lama nggak di media lagi ya. Dengan adanya media shifting sekarang udah jadi semi agency tuh sebenarnya potensialnya buat anak-anak yang sekarang mau kerja di media gimana sih? Apakah masih menjadi suatu tantangan waktu kayak lu kerja di Trans gitu? Sangat apa ya, gue nggak mau nyebut itu tidak, tapi diferensiasinya tuh banyak gitu. Terus mereka pun juga melihat, bagusnya gini, anak-anak Gen Z itu, sorry ya, kalau gue lihat juga memang ambisius banget gitu. Mereka juga feeling banget gitu, kayak nge-explore banget. Gua kayak bener-bener kreatif ya, dibilang kreatif thinking dan analitiknya luar biasa banget gitu. Cuman kerja di media itu sebenarnya nggak jadi kayak dulu nih top of mind itu. Awal pertama ada Transmedia dengan menggunakan seragam hitam tuh menjadi suatu hal yang keren gitu kan. Terus geser waktu itu saat Mas Tama membuat Net TV itu menjadi bener-bener trend center banget gitu kan. Apalagi dengan seragam PDL-nya gitu kan, itu tuh bener-bener kayak wow gitu. Nah kalau sekarang tuh yang justru wow seragam MBG kayaknya. iya sih gitu. Yang lagi banyak duit perusahaan yang beli Betul, motor kemarin. motor. Gue juga bikin MBG. Motor listrik, Iya, betul. Ada gue dapurnya. Ada. Masakan bini gue. Iya, benar, itu setuju. Ya, lanjut. Intermezzo sedikit. Intermezzo. Itu bahaya sih sebenarnya. Lebih bahaya kalau misalnya kita keluar nggak makan tuh nggak usah pulang. Iya. Nggak boleh pulang gitu. Itu budgetnya bisa lebih rendah dari MBG. Oh jelas. Tapi harus Tapi kita gue makan. kalau narik ulur yang nggak tahu nih, ini sependeknya pengetahuan gue tentang media gitu ya. Teman-teman gue mungkin secara media konvensional bahasanya kayak ya TV lah, radio lah dan segala macam sudah mulai banyak yang tergerus kan bahasanya kan, tergerusan. Akhirnya kan jadinya medianya media digital. Nah media digital pun ternyata nggak sedikit juga yang pada gulung tikar sebenarnya. Jadi kayak yang pada nggak bisa bertahan dan segala macam. Bahkan sebenarnya sekelas yang
besar-besar yang mungkin sekarang jadi trendsetternya media di digital gitu kan, ya mungkin kayak adalah Volkatif lah, Volix dan segala macam kayak gitu-gitu juga harusnya sedikit banyak juga ada pasti kesusahannya untuk mengikuti tren lah dan segala macam. Walaupun memang sekarang jadi trendsetter media mereka-mereka ini nih teman-teman kita juga sebenarnya apa namanya sebesar grup yang memang sudah besar juga untuk ngikutin tren saat ini yang begitu cepat, apalagi juga dengan Gen Z yang banyak maunya gitu kan, jadinya juga untuk ngikutin itu kan lumayan berat tuh. Nah ya ada juga yang dari media ke agency tapi nggak berhasil juga ada karena adalah teman-teman gue juga dia punya media, cuman dia bikin agency. Medianya bagus, cuman eksekusi agensinya sampah bahasanya gitu kan. Nah itu tuh berpengaruh juga kan untuk kayak sustainability-nya satu perusahaan gitu kan. Betul. Nah tantangan-tantangan kayak gitu tuh gimana nih lu menyikapinya atau lu mandangnya saat ini dengan tren yang saat ini tuh yang bisa dibilang trennya cepat berubah, ya nggak tahu lah, nggak jelas nih juga maunya kayak gimana gitu kan. Menyikapi ini nih harusnya gimana sih gitu. Nah, kalau gue dulu ya, gue mau respon. Kalau dulu gue media itu as agency kreatifnya iya. Tapi itu kita masih punya power di penghitungan views, CTR, CPM gitu-gitu kan di banner. Terus viewsnya live streaming kita secara performance ya kan. Cuman di Indies Economy tuh brand udah nggak lihat itu. Apalagi karena ekonomi makin turun. Apalagi sekarang edit nggak dibayar ya. Dengan satu platform ya. Terus lanjut. Sekarang brand demand-nya tuh conversion. Gue nggak perlu lihat lu misalkan bisa menghasilkan berapa views, tapi kalau conversion lu jelek terhadap brand gue, ya ngapain gue placement gitu kan. Nah, tapi langkahnya Widi nih waktu kemarin ngegedein KLBB itu tuh oke menurut gue. Karena bikin huge massive event di satu tematik yang dimana orang nggak yakin untuk ngerjain itu. Tunggu, lanjut nih. KLBB itu apa? Coba dijelasin dong. Nah, KLBB ini sebenarnya salah satu IP, big IP kita ya. Dan kita dengan bangga nyebut ini adalah festival Ramadan terbesar di Jakarta. Karena kita membangun itu tuh, kita berangkat dari era pandemi. Pas banget pandemi saat itu tahun 2020 bertepatan kurang lebih sebulan setelahnya Bang ya. Itu langsung Ramadan. Pemerintah saat itu menetapkan PSBB. Mati loh, mau ngapain nih? Gak kemana-mana. Sekaligus kita sebagai pelaku, teman-teman IO pun juga merasakan banget dampaknya gitu. Gue bikin apaan nih, gak bisa apa-apa gitu. Awal mula lahirnya live streaming pun online situ juga. Termasuk tim kita nih di KLY, tim produksi, tim multimedia, tim bikin live streaming juga masih sambil belajar gitu. Yang ada gimana noise feedback dengan platform Zoom apa-apa gitu Bang, kita mengkawinkannya gitu. Nah sebenarnya memang dari zaman kita pandemi itu awal kita muncul ke LBB, kita juga udah mencanangkan ini udah menjadi acara Ramadan terbesar gitu. Karena pas awal muncul itu bener-bener buka barengnya berasa banget barengan sampai ribuan orang gitu yang join online gitu. Oke. Nah itu jadi kelebihan media as agency itu jadi kelebihannya. Contoh kayak tadi audiensnya nggak bisa ke-cater sama agensi-agensi nih, misalnya bikin event dari media karena dia udah gede gitu ya, audiensinya bisa spread banyak. Jadi viewsnya si brand placement jadi lebih tinggi. Nah, berarti sebenarnya apa bumbu atau rahasia kenapa jadi KLBB ini bisa bertahan sampai detik ini? Itu sebenarnya kayak butuh pencerahan nih kita nih, karena kan sebenarnya kan nggak mudah nih, apalagi bikin pada saat pandemi gitu kan. Terus udah gitu juga kok bisa bertahan sampai detik ini, walaupun pasti ada supporting dari media pastinya kan. Nah, cuman kan dari situ kan juga yang tadi gue bilang, media oke bisa bagus, cuman kalau agensinya eksekusinya juga sampah juga sama aja gitu kan. Nah, apa tuh rahasianya atau bumbunya supaya bisa jadi sebesar KLBB, walaupun sebenarnya Bro Widi bisa bikin KLBB yang untungnya nanti semuanya buat dia gitu. Amin ya. Amin gitu. Udah spill duluan nih sama Mas Angga nih. Kayak gua lakak depannya tekanan karir waktu di makanya bumbunya itu tekanan persenan juga gak dapet ya itu. Aduh, gua no comment tuh. Bonus masih gede gak sih? Yes.
cukup lah Bang. Nggak, soalnya zaman gua bonus gede banget. Oh gitu. Gede. Ya buat anak-anak cukup lah, maksudnya anak-anak yang di balik layar KLBB itu tim-tim Oh. gua juga tuh alhamdulillah gitu. Buat anak-anak dari istri keberapa gitu. Wah. Jadi sebenarnya gini, memang awal gua untuk mendevelop KLBB itu murni satu poin aja gua yang highlight. Kita tidak mau ini terlalu religi. Oke. Karena KLBB sesuai namanya, kapan lagi buka bareng, di mana itu adalah IP atau identitinya dari kapanlagi.com. Vertikal entertainment newstainment terbesar di Indonesia atau di digital saat ini. Jadi kita bergantung dari situ. Jadi berawal dari sisi entertainment, yaudah kita highlight itu entertainmentnya gitu. Nah, satu sisi entertainment, karena kita juga melihat semua tuh experience-nya by festival. Nah, memang di saat itu tahun 2020 masih belum endemi malah KLBB itu beralih ke hybrid. Kita udah coba meng-highlight-nya ke sisi festivalnya. Jadi selalu gue mengedepankan adalah ini bukan acara Ramadan, bukan acara yang religi gitu. Meskipun dalam satu kontennya pun ada konten gimmick, kita menghadirkan ustadznya itu juga sebagai suatu konten creator gitu. Tapi lebih ke sisi entertainment-nya kita highlight gitu. Nah, itu yang sering banget ini fenomena banget nih Bang. Setelah beres pandemi, banyak tuh pemain-pemain baru kita sebut ya, kayak teman-teman promotor-promotor pelaku festival baru, cuman nggak sustain. Itu dia tuh. Sekali bikin IP, sekali jalan, habis itu bubar jalan. Gitu. Nah, sehingga banyak orang-orang tuh menjadi alhamdulillahnya market tuh sekarang udah makin dewasa. Mana IP festival memang itu dia sustain itu. Nah, berangkat dari kita si KLBB itu di Ramadan, memang awalnya struggle banget kita ngebangun terutama ekosistem sama community-nya. Tapi alhamdulillah mereka tuh juga melihat, oh setiap tahun ini continue ada. Nah, poinnya itu, kita tuh dengan timeline atau waktunya itu konsisten. Konsisten terus, sampai gue konsistennya itu Ramadan, minggu keberapa tuh gue konsisten ngadain terus di minggu kedua. Dan gue lihat kontennya terlalu ngeliatnya konten yang lebih bener-bener yang light banget. Nggak religi banget gitu. Religinya bener-bener gue sampingin banget, sama sekali gue sampingin banget. Tapi gue sisipinya bener-bener soft banget. Yang dimana ketika festival experience gue ada di sana, yaitu tadi konten dengan sama ustadz, gue menyediakan juga facility dalamnya menyupport ibadah, ya kayak gitu-gitu. Tahun ini ada Ustadz Jojo kemarin. Ada Ustadz Jojo. Oh, ya itu. Iya, ada Ustadz Jojo. Ada unsur inovasi nggak sih di situ? Sangat. Nah, itu poin kedua. Oke. Jadi Selain konsisten, konsisten, inovasi. Nah, inovasinya itu karena gini loh, bikin event festival itu dinamis banget, Bang. Dinamis banget. Contoh bisa aja gue plan pertama awal konsepnya, decknya itu adalah A, mengisinya A. Bisa aja minggu depan gue berubah. Dinamis banget. Oh, mestinya gini, trennya begini-begini. Gue mungkin bikin KLBB itu dari melenceng jauh dari konsep itu udah ratusan bahkan sampai hari H. Dan brand-brand repeat advertiser yang memang repeat loyal dengan KLBB itu udah paham banget. Si Widi ngotak-ngatiknya suka ada aja bikin kaget-kagetan aja gua nih gitu kan gimmick-gimmick tambahannya gitu. Nah, selain konsisten, inovatif, terus keempat itu juga adaptif. Adaptif. Nah itu poin tadi tuh gue mau tanyakan juga. Dengan perkembangannya market, tanda kutip customer atau penontonnya si konser ataupun acara yang memang kita buat kan udah makin kesini kan makin mudah kan. Iya. Makin Gen Z kan. Otomatis nih adaptifnya nih segimana tuh harus kita adaptifnya tuh. Nah sama ini sih, kan udah jadi semi agensi ya. Tapi lu compete sama agensi lain tuh ya. Kalau lu ngelihatnya lebih baik si sekarang ya media itu compete sama agensi, membuat IP yang gede-gedean, yang bagus, yang inovatif, adaptif, apa mendingan dikolaborasi nih? Sebenarnya collab itu juga bukan jadi suatu output ya Bang ya kalau menurut gue ya, karena balik ke poin adaptif tadi gitu. Belum tentu juga sentimen dari audiensnya mereka dengan sentimen audiens kita itu berbeda sama nih. Contoh nih media agency, kita lihat dari sisi teman-teman homeless ya, kayak Volkatif, Volix, terus Vindes gitu. Mereka tuh udah punya ekosistem, udah punya universe juga sendiri gitu. Sementara audiensnya gua itu juga belum tentu gitu dengan universe yang sama. Let's say itu adalah Gen Z, memang makan di entertainment gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kolaborasi sendiri, malah justru akan menjadi
secara brandingnya itu akan ketimpangan satu sama lain gitu. Sementara kan kita juga nggak bisa lepas dari branding kita. Kita butuh dong pasti branding awareness secara realistisnya gitu. Gitu. Nah, justru kalau poin yang tadi yang satunya lagi, apakah compete dengan kita buat IP itu juga nggak wise sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, lebih ke kolaborasi tapi bukan create satu IP bareng, tapi justru saling melengkapi. Maksudnya apa? Contoh, yes, gua in this case itu adalah KLBB dengan teman-teman semua media agency atau homeless media, mereka kolaborasi juga sama kita. Mereka bukan hanya sebatas kayak media partner doang gitu, tapi mereka juga memberikan ekosistem kita. Gua ada ekosistem, ada namanya Kawan Minagi. Kawan Minagi itu FYI sebagai ekosistem community yang kita punya. Jadi kita menyebut penonton kita itu Kawan Minagi. Kawan Minagi. Kawan Mimin kapan lagi? Panjangannya itu. Itu yang kita buat nih, yang gue buat tuh gitu sama teman-teman. Siap. Kawan Minagi. Jadi itu penonton loyal kita nyampainya tuh Kawan Minagi. Gue pikir tadi kawan Minagi, makan Minagi gitu. Iya, makan Minagi. Iya. Bener. Saya juga bisa. Ya, dia menagih datang konser kita lagi. Oh. Gitu. Limanya dapet tuh ya. Iya. Jadi dari Kawan Minagi ini mereka pun juga collab sama ekosistemnya mereka dalam hal apa? Dalam untuk sebagai afiliator menggunakan platform-platform mereka. Gitu. Impact-nya di Kawan Minagi pun juga dapat dari sesi channel itu untuk conversion gitu. Jadi Kawan Minagi ini not only dia sebagai komunitas atau penonton, tapi mereka juga sebagai gue bukan nyebut itu buzzer, tapi sosmed agent. Sosmed agent, affiliator, content creator, sekaligus mereka juga sebagai tentu saja reseller ya impact-nya. Ya terbentuk selama 4 tahun ke belakang Kawan Minagi itu database kita punya udah 4.000 lebih, 3.000 lebih. 3.000 lebih dan itulah menjadi poin utama keberhasilan suatu IP. Sering banget hal-hal yang konvensional itu dilupakan oleh inovasi saat ini, justru konvensional itu nggak boleh dilupakan. Maksudnya apa? Gue jalanin dari sisi on ground-nya, underground dengan Kawan Minagi tetap bisa jalan terus gitu. Nah, media-media kayak sekarang Civic Agency, jangan lupa juga 360 poinnya itu juga tetap jalan, on ground-nya itu juga harus kita perhatikan juga. Gitu sih. Jadi melengkapi ya. Iya. Saling melengkapi. Jadi media-media yang ya tanda kutip ya, media-media yang udah pada tua, bahasanya gitu kan, udah pada tua itu ya pasti mereka akan berusaha untuk mengikuti zaman kan, maksudnya mengikuti Harus lah. zaman, Harus. caranya seperti apa segala macam. Yang lu lihat nih tingkat keberhasilan mereka tuh kayak gimana sih? Apa memang ya gampang kok dari media yang konvensional tinggal dirubah digital mah gampang misalnya kayak gitu, atau malah justru struggle-nya banyak? Nah menurut lu gimana? Struggle-nya banyak. Kalau media-media memang sifatnya, contoh nih kita sebutnya, media itu memang biasanya adalah on air secara platformnya. Banyak kok. Sekarang gue ngelihat juga kayak contoh, gue sebut aja dulu media yang berkantor di The East. Ya kan, itu kan dia shifting dari on air ke digital. Itu. Iya. Net TV. Nah, disebut aja. Nggak apa-apa sih. Sekarang jadi Iya. MD. Ya nggak apa-apa nyebut net Iya. ya, karena kan bukan itu lagi. Iya, kan udah Iya. enggak. Nah, itu sangat struggle kok, sangat struggle. Sampai mereka tuh membangun ada namanya citizen, bla bla bla, citizen jurnalis gitu. Ternyata juga banyak struggle-nya. Karena kembali, lo sebelum jauh ke sana itu brandnya lo kuatin dulu gitu. Sebenarnya Arahnya mau kemana, lo mendevelop suatu community itu juga belum kena gitu zaman itu. Cuman kalau sekarang semua media itu dan juga terutama brand, media agency itu tuh udah nggak lepas dari community. Nah community itu sangat berpeluang banget gitu loh untuk naikin dari sisi brand yang memang secara organik. Gitu. Struggle-nya banyak banget. Kalau lo memang nggak kuat dari sisi community yang memang lo develop, ya lo nggak akan pernah bisa. Nah kalau Community juga. media itu juga kayaknya lebih gampang tuh kalau untuk dapat brand kan, Sangat. karena udah punya apa sih, udah punya ekosistem koneksi, terus namanya udah besar kalau Iya. media konvensional. Tapi gue denger dari teman-teman yang memang ada juga lah ya yang sedih hidup di media semi konvensional kayak begitu, ya belanjanya ke mereka masih udah jauh banget dikurangin nih brand-brand. Iya. Ya kan akhirnya belanjanya mungkin dipindahkan ke homeless media yang sudah ada saat ini gitu kan. Iya. Ya mungkin pasti bahasanya kayak kalau bilang kan pasti pengennya conversion kan. Iya. Pengennya kan entah conversion entah engagement yang kuat, awareness apa segala macem. Ya sebagai
ya kalau gua ngelihat sebagai brand ya otomatis dengan mungkin budget yang lebih murah, tapi lu dapat Tapi ini exposure-nya lebih brand itu kalau bagus. udah ada media besar ya, apalagi udah semi agency gitu ya, dengan ekosistem yang udah ada, brand pasti lebih ngelihatnya ke media konvensional yang udah semi agency, bener nggak? Benar. Lagi kita Nah itu gue nggak tahu ya sekarang ya. Yang sekarang kemarin kan ada banyak brand placement kan tuh Iya. di KLBB. Nah itu kenapa mereka akhirnya placement ke KLBB? Simply karena secara brandnya kita udah kuat, udah sustain tuh. Kedua, conversion yang udah kita bawa. Jadi ketika gua jualan KLBB itu simple sih. Ya, sorry ya Cup ya, gue sebut. Kayak cara Ucup itu bisa datang Pespor gitu. Nih gua, datang. Gua nggak ngomongin dari segi valuasi dulu ya. Ini gua per hari ini konversinya udah sekian. Maksudnya orang yang convert yang udah populasi yang udah beli tiket dan pasti komit akan datang itu sekian. Nah, brand itu seperti itu melihatnya. Angka di depan konversinya sekian, berarti in return nanti ketika aku buka, ketika 2 hari atau 3 hari event, kurang lebih seperti ini conversionnya gitu. Baru ngomong, investment gue berapa di situ. Oke, investment lo sekian dengan tier sponsornya sekian, atau lo buyingnya sekian gitu spendingnya. Ya udah. Nah, dari situ dia baru langsung kebaca, oh ya udah dengan valuasi lo sekian, toh dengan populasi lo segitu masih on progress nih. Nah, udah lebih mudah lagi. Plus ditambah dengan ekosistem channel yang mereka punya. Nah, kayak tadi Bang Eja bilang di awal itu, media collab dengan media agency, otomatis kan dia punya inventory. Nah, sering banget nih Bang. Gue lihat juga lagi dari sisi fenomena promotor atau IO. Sangat berat banget mereka ketika jualan hanya untuk event saja. Karena kenapa? Keterbatasan inventory. Maksudnya kenapa? Valuasi otomatis kan mereka juga mengejar untuk dari sisi BEP-nya ya, break event point-nya dulu kan. Otomatis valuasi untuk sponsornya mah berasa value-nya, tapi inventory-nya sedikit. Tapi kan gini Wit, Apa tuh? masih banyak orang yang mau nonton konser. Bukan konser doang ya, maksudnya apapun. Maksud gua Ya. kayak event ya, dalam bentuk event. Ya. Event Festival apapun, kita bicara ya. entah itu Oh, festival, entah itu event apa segala macam. Karena sebenarnya kan masih melihat, ya jujur nih, Gen Z itu demennya experience. Ya, Nah, iya, experience itu kalau yang namanya experience harus lebih jelas, lebih terasa adalah offline event bahasanya kan gitu benar. kan. Nah, offline event ini kan ya banyak ya kompleks masalahnya, problemnya harus disiapin apa segala macam. Makanya banyak nih teman-teman gue juga kayak ngomong sama gue, gue mau bikin event ini, gue mau bikin dong event, gue mau bikin dong acara ini apa segala macam. Gue jujur, walaupun gue juga bikin event, ya mempertahankan event gue yang saat ini aja juga udah lumayan struggle, berat dan segala macam kan, udah pastilah. Maksudnya makanya juga kalau ngomongin misalnya kalau gue kan bikin JSD nih misalnya gitu. Kalau nggak JSD tahun ini berubah dan atau berevolusi, pasti udah pasti akan ketinggalan zaman tuh, nggak ngikutin dengan tren sekarang kan. Nah buat orang-orang yang anggap dia nekat deh, gue mau bikin event, saran lu gimana? Saran gue tunda dulu sih. Tunda. Dia mau monopoli kayaknya nih. Bisa kayaknya. Ya, karena lebih gini, sekarang itu repetitif banget ya. Maksudnya teman-teman yang udah sustain tuh cukup besar. Kayak tadi Mas Angga bilang, event kita bicara event nggak hanya konser ya. Kayak tadi gue langsung pertajam lagi festival, exhibition, yang dalamnya udah experience-nya banyak, ya konser, entertainment gitu. Nah, sebenarnya sangat gak wise banget untuk dengan kondisi sekarang. Karena kembali repetitif dari sisi konten, experience. Lebih baik kita gini, kita pelajari dulu market itu butuhnya apa. Karena sekarang muncul nih Mas, istilah namanya virgin audience. Virgin audience tuh gini, terutama di Gen Z ya. Mereka tuh spendingnya ada, daya untuk belinya ada. Khususnya untuk mereka spending untuk ke acara event, festival gitu ada. Tapi mereka nggak tahu acaranya tuh apa. Nggak usah mikir acara di mana, tanggal berapa tuh, kontennya apa lagi, acara apa tuh mereka nggak tahu. Nah, Karena itu mempertahankan penontonnya gimana tuh? Nah, gua Apakah tuh karena KLBB tuh atau event yang udah punya masa? banyak banget Bang Gen Z itu mereka tuh aktif di sosial media. Tapi sebenarnya kalau gue lihat fenomenanya terlalu banyak event. Jadi mereka tuh bingung untuk memilih dan nggak tahu gitu. Dan banyak juga, ini lebih ke sisi kreatif juga ya, yang nggak to the point gitu loh secara informasi yang banyak banget beredar. Dan ini juga nih jadi keresahan dari masing-masing label artis gitu. Banyak yang acara-acara kayak lo tadi Bang, kenapa nekat-nekat aja, sebenarnya nggak wise juga karena banyak banget. Mereka bilang, gue ada investment gede, at the end batal jalan.
Gak sedikit bang yang curhat sama gua tuh. Ada salah satu artis besar lah gitu ya kan. Yang sekarang lagi naik daun banget curhat. Capek gua mas, batal mau di cancel lagi gitu. Kan meskipun gue dibayar, meskipun gue ada penalti yang nggak balik, kasihan tim produksi gue kan gitu. Kan keresahan kayak gitu juga. Jadi sebenarnya nggak juga. Nah, si Virgin Audience itu memang mereka murni karena nggak tahu aja acara itu acara apa dan kapan di mana gitu. Padahal mah daya belinya mah ada. Ada. Dan mereka tuh niche market juga. Gue pengennya nonton si A, si B, si C. Nah itu tuh dari masing-masing artis tuh udah punya community sendiri bang. Udah punya fanbase-nya udah pasti ke convert gitu. Nah, gue tuh mendapati itu ketika gue jalan belusukan on ground sendiri gitu. Lewat. Nah sekolah beli cilok bang. Beli cilok di daerah Bekasi. Pulang sekolah, anak-anak SMA gitu kan. Guys, nonton dong ini gitu. Ah, ada si India bang gitu. Iya. Di mana? Di Senayan. Awal mikirnya mereka celingak-celinguk. Enggak jauh itu mah bisa naik ini KRL anjay. Bagi mereka nggak jauh tuh. Nah, berarti mereka nggak salah dengan jarak juga gitu. Harga tiketnya berapa bang gitu? Elah masih mendingan ini dibandingkan acara waktu itu gue tonton yang speaker panggungnya jelek banget gitu. Wah mereka juga milih. Nah Virgin Audience itu sebenarnya udah pinter juga. Cuman mereka murni karena nggak dapat informasinya aja. Dan inventory dari kita pun terbatas itu loh. Dari para promotor-promotor sebenarnya. Tapi berarti kalau event juga ekspektasi penonton mesti dijaga ya? Sangat. Soalnya kan banyak kan event-event yang gue datang ke event-eventnya kirain bagus, tau pas gue ekspektasi datang bagus, jelek. Kayak tadi yang lu bilang, soundnya gitu jelek. Berarti tuh, nah kan gue juga pernah jalan event juga kan ya? Iya bang. Festival. Rasanya gimana bang? Capek. Seru ya? Tapi itu gede loh. Event ini kan. Kita yang dulu. Live fest itu kan ya sih. Promo dulu kita. Kok nggak diterusin lagi ya? Boleh diambil IP-nya lah. Iya. Gue sama terusin. Gue mau ikutan. Ya. Udah kita bikin sendiri aja dah. Ini Wit, kalau lu apalagi sekarang banyak berita ke promotor-promotor yang nggak benar, cancel acara, ya kan? Belum lama gue kemarin anak gue mau nonton pemain bola legend kesini. Oh, dia tahu. Ya klasik El Clasico. Ternyata udah mendekati acara nggak jadi. Banyak yang nggak datang ya. Nggak datang Pak. Parah itu. Parah. Ada yang refund. Gila. Nah, gimana ya? Selain kalau misalkan spek sound gitu kan visual Itu vendor. oknum nggak sih sebenarnya? Masa kan itu kan. Iya betul. Tapi lebih ngejaga itu gimana, Wit? Menurut lu ya, ngejaga itu kayak contohnya tadi yang kasus El Clasico tuh. Yang tiba-tiba batal sepihak gitu kan. Itu kan ekspektasi orang tadinya nonton El Clasico. Lu nggak jadi, Pak. Ya nggak tahu sih kalau gua nih, pandangan gua ya. Akan dengan sendirinya makanya akhirnya track record lu akan dilihat nih. Yang bikin itu tuh kayak siapa nih yang bikin? Kalau yang baru, makanya mungkin sarannya Widi kayak ya lu kalau baru lu kayaknya berat nih sekarang karena kan memang pasti orang lihat track record dan segala macam. Nggak tahu kalau menurut lu gimana? Kalau gue jaga ekspektasi yang murni bang. Gue itu nggak pernah mau yang over promise dalam arti ya maksud gue ini kan kembali investment kita kan kita jaga outputnya ke cost production yang kita keluarin production kreatif itu kan udah berjalan lurus tuh nggak pernah gue setiap tahun itu tiba-tiba langsung tinggi experience levelnya tuh segini gue selalu jadi gue bangun KLBB gue ngambil case-nya KLBB tahun 2023 2024 gue tuh naiknya perlahan bang perlahannya simple karena evaluasi dari media hearing. Nah, jujur kalau KLBB itu gue sangat bawel banget dah dari segi konten. Bahkan jujur ya, talent-talent itu gue yang ngontakin bang satu-satu. Gue punya tim talent, tapi gue yang ngajakin masing-masing. Ada di gue bukti chatnya. Sampai terakhir Mas Adam sendiri yang gue kontak. Ada Minul? Bukan, Mas Adam. Adam Subarka. Bapak-bapak itu gue yang kontak sendiri gitu. Gue sendiri. Maksudnya gue bisa ngukur. Konten yang gue bawa, konten yang gue create sama tim kreatif. Bawa Sila dia, gila. Alhamdulillah. Berapa? Sepakat intinya bang. Intinya sepakat gitu. Sepakat dan sepakat. Ya gitu. Jadi menjaga ekspektasinya itu kita maintain dari sisi konten tuh kita jangan langsung tiba-tiba tinggi. Stres loh bang, sumpah. Dari pelaku kita kayak lo bilang, bikin misalnya lu jago banget, investmentnya gede, bikin lalu gede. Taruh nama gue, tahun depan gak bakal ada lagi.
Nah, ekspektasi penonton jadi kecewa dong. Iya. Nah, kalau gua mendingan dari kecil pelan-pelan, mau kayak gimana? Skala showcase deh 200-an orang, ya kan? Pelan-pelan naik. Kita dengar dari media hearing. Nah, cara menjaga ekspektasi itu sebenarnya murni naiknya berlahan. Experience lo bawa A, output dengan visual audience produksinya itu A juga. Iya. Gitu. Terus dari sisi kontennya kok ya komit. Memang kontennya lo sanggupnya A, ya udah fokusin A. Nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Contoh lo juga lebih ke tematik. Acaranya gue pengen kayak LBB kemarin lagi deh. Temanya itu memang gue ngabuburit skena hiburan akhir pekan di Jakarta. Gue angkatnya sisi skenanya, udah fokus anak skenanya gue. Target audiens Gen Z milenial, gue fokusnya ke Gen Z. Gitu. Jadi gue lihat anak Gen Z atau market gue itu senangnya apa, ya gue fokusnya ke situ. Menjaga ekspektasi dia. Sampai ke hari H di festival experience-nya gue juga gue titik tekanin juga. Cara mereka untuk beli makanan, ngabuburitnya gimana, mereka nyampe itu yang batal puasa nanti sampai di sana gimana, yang masih puasa kemarin di sana gimana, itu gue pikirin banget. Tapi detail. dari 100% yang batal puasa berapa banyak? Yang Banyak betul- kayaknya nih. Kayaknya more than 50% kayak gue rasa. 60%. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bener emang. Itu Ya. anak-anak virgin audience tuh tiket berapapun bisa dibeli. Bisa Mau- beli. Mau dia beli. Mau beli. Dia melihat kalau acaranya itu satu, dia lihat kan. Selain itu, selain si virgin audience buat audience lain nih yang bikin menarik mereka nonton. Apa sih? Kan gue udah nggak lama nih. Tentu udah lama konten, nggak Bang. bikin festival nih. Iya. Terakhir kita kan 2023. Simpelnya ya. gini, 3 poin. Apa yang buat mereka pasti pengen nonton ya? Konten. Ya, performance siapa? Kedua, apa yang mereka itu hadirkan secara experience-nya. Ya konser tabla konser, artis tabla artis. Kalau experience itu oke. Waktu itu gue pernah lihat beberapa IP di Jakarta. Nonton konser sambil piknik. Nah, itu kan menarik maksudnya. Iya. Jadi Tapi Jakarta piknik kurang ya nggak iya sih? ada bang. Karena nggak semua Ada gitu yang beli? Karena semua orang itu weekend nih bang. Kayak lo deh. Lo weekend. Family time kan sedikit bang. Terutama buat pekerja korporat. Ada cara begitu bisa family time. Sangat pengen banget bang hadir. Nah experience kayak gitu-gitu. Terus kedua lokasi. Makin lokasi gampang terjangkau transum dan apapun. Banyak pilihan transportasinya. Pasti orang melirik. Ketiga waktu. Makin mendekati akhir bulan makin Bagus. jarang ada yang datang. Oh, Malah malah. jadi jarang. Iya. Justru awal bulan lebih bagus. Awal bulan Hmm. gitu. Karena Jabodetabek mulai merasa akhir bulan orang semuanya keluar. Gitu. Nah ada pertanyaan tuh kemarin juga ada presiden pengen konser Korea. Maksudnya presiden tuh konser Korea pengen diperbanyak. Terus lawannya gimana nih melawan konser Korea? Korea kan udah tahu audiensnya banyak, apalagi Gen Z kan banyak ke sana gitu loh. Gini sih gue tanpa mengurangi rasa hormat gue ya. Hah? Kok konser Korea udah banyak ya? Minggu Udah lalu banyak, Korea udah loh. banyak bang. Gua nggak tahu, Banyak, Minggu banyak. dua di GBK. Tapi bener, apa Banyak gini banget. loh. Apa sih plus? Em, Apa sih plus ya? Boyband. Juninya Korea udah banyak plus. nih. Banyak. Juninya Gua lupa banyak. dah. Dan mau akan ada BTS juga. Banyak Ya, lah. BTS. Nah cuman penggemar Korea sampai detik ini masih banyak. Masih banyak Betul. bang. Dan penggemar Korea tuh hardcore semua. Parah bang, hati-hati. Hardcore semua Ya, makanya. gue damai ya sama kalian ya. Damai. Nah, makanya sebenarnya gini. Takut cuy gue. Saya juga pencinta drakor kalau saya. Bukan K-popnya tapi drakornya. Kalau gue kepo bang, ngikutin. Lu ikut? Ngikutin. Joget dong coba. Gue bukan. Gue ngikutin di salah satu, gue sebut aja ya. Gue tuh dari dulu YG Stan lah. Widih, Apa tuh, anjay. Apa YG tuh? Stan gue. Ah, lu gimana sih? Agensinya. Oh, Kan ada agensi. HYB, ada Ya. YG gitu kan. HYB itu adalah yang si BTS, Bangtan ya kan. Kalau YG itu ya Blackpink gitu tuh. Tahu kan, berarti kan cowok sukanya apa? Blackpink. Nah, Gua tuh sangat banget, sampai gua ngoleksi kalau ini merchandise-nya bang. Blackpink. Alhamdulillah juga, iya benar. lu kok heran gitu sih? Jenggotan tapi Blackpink kan nggak apa-apa. Nonton Blackpink Enggak tuh apa, emang gak apa-apa, bagus. Iya benar. kayak lo nonton gini deh, JKT48. Gua Nah. tanya kan rata-rata kan, ya murni kita mikirnya itu adalah mereka tuh senang gitu dengan ada satu idol gitu. Iyalah. Jangan mikir yang sisi negatifnya ya. Nah, ya, Jangan ya, sana. ya. Nah, gua Boleh Blackpink ya. simple. Gue Nah, kenapa gue iya. ngikutin Blackpink. Nah. Jadi gini, awal-awal fenomena Nah. Korea hadir K-pop nih bang. Iya. ya. Kayak apaan sih musiknya plus one minus one gitu. Nah, dan gue ya YG Stan-nya keluar nih gue membanggakan banget.
Jadi YG itu dengan konsep sendiri bang. Jadi YG itu terutama Blackpink dia itu session player band, bener-bener bandnya live band konsernya. Dan bandnya itu orang-orang negro, orang-orang memang itu session player bandnya Bruno Mars, Justin Timberlake, terus Justin Bieber. Bener, jadi performing buat gua penikmat konser dan sebagai pelaku festival juga ini luar biasa sih dari segi untuk instrumen lagu ya. Itu bener-bener arrangementnya sangat-sangat senang banget gue denger. Jangan bicara production udah bener-bener wah enak banget di kuping gitu. Makanya gue terakhir pas yang Blackpink kesini gue nonton. Berulang kali kesini gue datang nggak bosen gue. Yang kemarin nonton lu? Nonton nggak bosen gue. Kurang mahal Nonton lah. ya? Kayak baju black sama pink. Iya. Bawaannya pink. Tuh, kan bawaannya pink. Bawaannya pink. Percaya lu. Jangan salah lu, bahaya. Udah tahun ke depan ya. Ada pertanyaan nih. Tak dulu itu mah dari gua harus. Oh, dari gua. Jadi gue take over ya. Tak dulu. Jadi gue sebenarnya anak event. Kan belum gue yang nanya. Tadi apa aja tadi? Jadi gue take over ya. Lagi banget ya. Maaf nih bang, gara-gara ngomongin Iya, Blackpink bang. terakhir buat gua. 2-3 tahun ke depan tuh industri event. Event apa nih? Konser, festival ya? Festival. Ya, Soalnya gini ya. Gini pertanyaan gini aja. Gini, gua soalnya Iya. tambahin sedikit. Iya. Event kan banyak nih, event musik Yes. apalagi konser banyak. Memang lagi pada nyari satu treatment yang baru. Karena udah saking banyaknya festival musik kan. Oke. Kalau KLBB, sejujurnya kalau gue boleh pendapat, anomali. Ya. Karena dia berani ngadain di tengah-tengah orang ibadah, dia bikin acara festival. Yang dimana mengumpulkan orang yang tadinya nggak mau, Iya. ya bukan nggak mau, tadinya susah buat buka puasa bareng. Jadi ada di tempatnya dia bareng. Gitu. Tapi pada nggak sholat semua tuh. Sholat bang. Oh sholat. Sholat. Bagi mereka yang batal puasa juga sholat. Iya Bang. serius. Sholat. Ah masya Allah. Masjid gua sampai masjid musola gua tuh sampai waiting list. Wih. panjang. Waduh. Jadi itu za nonton konser sholat juga. benar sholat gitu. Iya. Masya Allah. Nah, 2-3 tahun ke depan, Wit. Event, prediksi lu. Event apa dan ataupun festival apa yang bisa bikin tetap banyak penontonnya, banyak yang datengin. Kalau internasional artis, kalau gue melihatnya tuh akan loyo. Oh, Akan turun. internasional malah kan loyo. Akan Oh loyo. iya Pak, udah jadi wedding singer. Masa? Iya, wedding singer. Iya benar. Siapa? Siapa? Coba aja tuh, yang kemarin baru nikah. Si itu. Yang baru nikah. Iya. Oh. Tapi di Coachella bagus. Oh, Sheila. Bukan ya? Yang baru nikah siapa sih? Yang baru nikah, aduh, Internasional apa? artis lokal. Oh, baru nikah. lokal. Ngundang artis internasional Ah. buat jadi wedding singer. Oh iya, kalau itu sih duit aja kebanyakan kali. Terus pengusaha-pengusaha Surabaya, ya kan? Iya. Pengusaha Surabaya ngundang Iya. artis internasional jadi wedding singer. Iya, karena itu kebanyakan duit ya. Emang bingung aja mau ngebakar duit Nah, gimana itu, lagi Sementara gitu. bakar Itu beda event cerita bagus. aja. Kalau itu beda cerita. Kalau itu Iya. namanya pride. Lu bisa masukin Ya. artis luar ke dalam tuh itu pride. Beda menurut gua kalau misalnya kita the real konser tuh gimana? Internasional tuh belakang-belakang ini siapa ya? Baru yang nanti kan BTS. Nah, belakangan ini kan Bruno Mars. Bruno Mars tahun ini Ya belakangan ini ya, yang udah Oh, baru yang yang udah kemarin, jadi kemarin kan. kemarin Bruno ya Bruno Mars, Mars. terus Coldplay. Ya. Coldplay 2024. 2025 25 ya? 25 ya? Coldplay. 24 kan? 24. Nah, dari fenomena Muse bang, datang Muse. Iya, Muse. Berat loh ternyata secara marketingnya. My Chemical Romance. Mm-mm. Itu lu banget kan? Iya. Oke. Sebenarnya kalau ngeliat dari konser tuh, atau ya dari sisi gue melihatnya bosan gitu. Dengan audiens yang gue lihat juga mereka pada bosan sebenarnya. Ya kayak tadi pemerintah Indonesia, Korea nggak wise juga sih sebenarnya udah segi ekonomi kreatif. Kita punya musisi lokal, why tidak dikedepankan? Sementara mereka pun udah gak main-main loh di digital platform bisa bersaing dengan global, dengan worldwide gitu loh. Kenapa harus konser luar? Sementara dari segi devisa negara pun juga nggak besar-besar banget gitu loh impact-nya. Kenapa nggak udah ini? Jadi kedepannya tuh internasional artis yang konser ya bang ya, itu loyo. Oke. Loyo aja tuh. Jadi apa nih event? Prediksinya loyo. Event Kayaknya atau loyo. apa yang Justru yang- malah kalau dari sisi lokal, mereka yang udah sustain itu akan memecah. Yang tadi skala festival big scale itu mecah menjadi mungkin ada berserisnya atau showcasing intimate.
Kalau showcase tuh akan lebih jadi kena sih. Buat mereka tahu ya memang dari POV musisi itu dia bisa engage langsung dengan si bener-bener memang penikmatnya langsung. Somehow tuh musisi pengennya ketemu langsung sama bener-bener loyal fanbase-nya dia. Contoh kayak kemarin gua bapak-bapak dari Jogja ya kan datang. Mereka kan jarang ya eh, di Jabodetabek lah khususnya gitu. Ketika memang mereka ada panggung situ, mereka sangat mentreat banget fanbase-nya mereka, si Lageng itu, benar-benar sampai dikasih akses ke belakang. Buat foto masing-masing. 350 orang bang, masuk ke backstage buat foto semuanya. Membernya. Jadi memang dari sisi lokal artis itu bakal naik sih sebenarnya. Dengan wadah dari kurator-kurator. Gitu. Kelihatan dari ini sih, maksudnya fenomena saat ini kan kalau ngomongin local pride gitu ya, kebanggaan lokal, cinta produk-produk Indonesia. Sebenarnya kan kayak artis itu juga produk sebenarnya kan. Betul. Produk yang ya memang produknya musik nih, misalnya gitu kan. Film apalagi sekarang udah mulai film-film Indonesia tuh menurut gua kayak terakhir aja gua nonton dari produksinya Visinema tuh Nawila tuh buat anak kecil itu bagus banget menurut gua ya, kayak wah gila ini. Setuju gua. Next. Kalau zaman dulu kan kita Sherina ya. Sherina. Nah, zaman ini kayak buat anak kecil tuh Nawil, sampai anak gua tuh kayak kebayang-bayang banget si karakternya apa segala macam diomongin terus, udah gitu pengen cuplikannya pengen ditonton lagi. Menurut gua dari hal situ akhirnya orang Indonesia tuh udah mulai melek sama Indonesianya. Di luar itu produk-produk lokalnya kita juga tuh udah gila banget. Udah penjualannya tuh kayak, kalau gue selalu membahasakannya adalah sekarang produk-produk lokal atau brand lokal itu kayak lagi naik pesawat jet lagi terbang bro. Setuju. Wah gila itu keren. Dan lu kalau lihat ya ke beberapa mall, kalau lu perhatiin mulai brand-brand lokal. brand lokal semua. Lokal semua. Udah mulai kayak banyak lah ya, maksudnya secara tenannya udah mulai brand lokal semua. Itu grup-grup besar itu tuh udah mulai pada goyang lah bahasanya justru gitu. Nah, justru bagus sih maksud gua kayak kecintaan sama produk lokal, sama grup-grup istilahnya semua yang berbau lokal, mau itu penyanyinya, mau itu produknya, mau itu event apa segala macem, itu mungkin menjadi kunci buat kedepannya kalau mau do something sama lokal, kayaknya itu akan lebih impactful tuh. Lebih impactful. Gitu. Begitu juga itu ya, kayak media ya. Iya. Media-media sekarang tuh media lokal juga kan nggak kalah dari media luar gitu kan. Justru Media ada ya, juga. ini bocoran sedikit ya. Gua nggak nyebutin siapa medianya, cuman ada media homeless juga dari luar yang buka di sini juga, yang ada belakangnya ID-nya juga. Cuman IDN. Bukan dong. Nggak works di sini, masih kalah sama homeless lokal lainnya gitu. Ya karena lebih localized kan. Iya, padahal targetnya gede misalnya gitu kan. Gitu. Nah gimana Wit, media-media sekarang buat bertahan hidup? Buat bertahan nih. Ya mereka harus adaptif sih hybrid, bang. adaptif. Harus adaptif. Ya hybrid udah pasti. Mereka, nah gue setuju tuh kayak tadi. Kenapa lo yang luar nggak bisa adaptif sama kita? Sentimennya beda bang. Betul. Secara audiensnya. Nah kita tuh adaptif, sentimennya emang hybrid. Tapi kembali kita lihat dari sentimen dari audiens kita. Itu dinamis banget bang. Setiap detik, setiap menit tuh wah shiftingnya luar biasa. Ya itu kayak artis-artis Gen Z sekarang misalnya nih si Nike Lala, Tengsi apa segala macam. Lu bikin konser dia aja. Kalau nggak itu kayak semut, pasti rame banget. Yang bikin acara dia. Lu kemarin kenapa nggak panggil? Gila. Karena nggak sepakat bang. Nggak sepakat. Tapi jangan salah. Nggak sepakat. Di Blok M itu ada rumah makan namanya rumah makan terus makan Padang itu enak banget. The best. Gue coba deh ntar gitu. Itu enak. Gue coba deh. Mahal ya? Nike mahal ya? Gue nggak mau nyebut. Ya kan? Lebih ke ini nggak sepakat. Guanya nggak sepakat bang. Oh. Gue yang mendrop. Nah, gitu. Karena jadwalnya udah anjir ini masuk, ini masuk, Full, ini full, masuk. Jadi gue pengen gitu. Bener-bener pengen guys. Sampai kemarin ada pertanyaan juga dari audiens. Jadi di media hearing secara survei itu mau A, B, Nah gue kurasi lagi sentimennya mau lebih kuat mana gitu. Sampai gue dihajar selalu buzzer. Gue nggak sebut buzzer siapa. Bisa lo cek sendiri lah setiap acara culture festival buzzernya pasti ada gitu. Nah kemarin itu ya karena murni secara slot sih.
gitu. Secara slot memang kita udah terbatas juga akhirnya ya udah. Alhamdulillah kemarin KLBB demand-nya banyak banget gitu. Dan ditambah juga 60.000. eh, 60.000 bro. Ya 60.000 mah udah sih. gokil lah. Berapa M? Ya. Bocorin dong. Asik. Ya. Ya pokoknya segitulah gitu ya, kan. 2 digit adalah. Oh iya. Buh. Cipratan dong. Enggak lah. Iya. Hai. Cipratan nanti kalau misalnya gua Itulah itulah pokoknya. makanya dia keluar, padahal dia Iya, yang bikin capek diri tuh sendiri. padahal. Kayak ya, kamu sayang keluar. Apa sih? Apa-apa. Ntar gue bikin. Ini bahaya. Bukan aku bikin apa? Itu sih. Ya sebenarnya ngomongin industri kreatif kayak misalnya tadi kan kita ngomonginnya soal IO, agency dan segala macam. Ini pandangan dari gue ya. Pandangan dari gue nih sebenarnya secara kreatif industri agency masih sangat dibutuhkan. Sama brand-brand yang dimana sebenarnya ngomongin brand lokal aja ya. Kalau gue mungkin pemerhatinya brand lokal di bidang lifestyle nih, misalnya contoh fashion gitu kan. Kemarin ada event kain terbesar, lumayan besar lah di J Expo, namanya Inatex kalau nggak salah. Gue datang full yang dimana berarti orang atau pelaku bisnis lokal yang punya brand tuh banyak banget. Berarti kan orang ke sana kan pengen lihat bahan baru gimana apa segala macam gitu kan. Nah, cuman kebanyakan mereka ini masih menggunakan cara konvensional old tradisional yang memang bahasanya kayak ya udahlah gue grosiran aja misalnya gitu ya, atau gue jual di pasar tradisional aja kayak gitu-gitu. Menurut mereka udah cukup. Padahal sebenarnya kan dengan cara tanda kutip nih bermarketing atau berbisnis saat ini, kalau cuma ngandelin itu, mungkin kita ini udah lebih tahu caranya gimana. Cuman mereka ini belum banyak yang tahu loh. Nah, makanya sebenarnya kayak kreatif agency, kayak mungkin gue juga ada, lu juga ada nih, kita masing-masing punya. Kesempatannya masih besar banget. Cuman gimana caranya kita bisa saling mutual, ngebantuin mereka juga bisa ngebantuin kita, tanda kutip gitu kan. Iya. Makanya ya nggak tahu ya apakah bikin kayak semacam Bikin hub kali. forum buat brand-brand marketing lokal, nasional, forum apa lajuin kayak aja gitu-gitu ke lah. Komen tuh. Ke Bu Iren, udah ada yang minta nih Bu Irin, Ayo. ada yang minta nih katanya Support kita aircraft. UMKM. Ya bisa lah, nanti kita obrolin lah. Kalau Bu Irin sih, wah sangat support lah kayak gini-gini. Tapi makanya kayak brand-brand ini kan banyak kan ya brand-brand tua juga. Mereka nggak tahu tuh. Ya sejauh ini malah market gua nih di agensi gua yang kayak gitu-gitu justru. Nah iya yang makanya. tadinya nggak tahu gimana sih caranya sekarang gini. Oh kita kasih tahu segala macam. Alhamdulillahnya ada impactnya, ada keberhasilannya. Udah mulai melek, cuman sebenarnya marketnya masih banyak banget gitu. Marketnya masih banyak banget yang pengen tahu arahannya ke sana. Ya sebenarnya salah satunya yang alhamdulillahnya gue juga bantuin itu grup besar segede matahari. Itu kan gue bantuin Suko gitu kan. Suko tuh kan BPJS gitu. Marah. Pokoknya yang merah-merah itu tapi versi BPJS-nya nih Suko gitu kan. Cuman apa namanya dengan cara yang sekarang mereka berhasil gitu kan. Akhirnya copy paste dengan brand-brand yang lain juga berhasil. Apalagi kemarin lumayan tuh UGC di bulan puasa itu gila banget tuh yang mempekerjakan apa namanya tunarungu yang tahu kan lo yang terkenal tuh yang difabel itu kan sampai viral banget kan. Sampai ada hashtag yang dibikin sama netizen kembali ke matahari. Oh bayangin. Itu gokil sih. Itu gokil banget. Itu year on year-nya gue nanya naik lumayan bagus. Nah makanya kan sebenarnya potensi-potensi itu yang akhirnya kalau ngomongin agency kita bisa tuh bantuin kayak begitu sebenarnya di luar memang bisa kita banget. nanti bikin event sendiri atau apa segala macem kayak gitu. Oke, guys, yaudah kita close. Thank you ya Widi, thank you banget. Thank you. Jadi apa nih? usaha sendiri kan? Usaha sendiri Oh, gitu. iya. Kita bikin bang. Nanti kan ke Bu Iren. Ya, Bu Iren. Bu Iren. Makanya, Kita yang bikinin. pokoknya intinya nih jangan kerja sama orang karena untungnya buat mereka. Bukan gua yang ngomong ya.
Parah banget. Tapi realistis. Tapi realistis. Oke, thank you. Thank you, Willy. Thank you, Bang. Sukses. Ayo, Bang. Siap-siap. Ya, sukses semuanya, sehat-sehat. Kita bikin ya.